بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil istiqamah fi al-a'mal as-salihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan untuk tetap mengikuti salat jamaah, mengikuti kajian yang mudah-mudahan diberi pahala seperti pahalanya orang yang beribadah haji. Yang kedua, saya mohon maaf karena suara saya sedang serak-serak basah. Tadinya sudah mau izin, tapi bagaimana sudah janji, ya mudah-mudahan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara maksimal keseluruhannya masih bisa disampaikan walaupun dengan suara yang serak-serak kering ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ketika umat Islam menghadapi berbagai macam ujian dan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujiannya. Semakin kokoh keislaman seseorang, maka ujiannya sangat semakin berat. Untuk menjadi orang yang taat di zaman sekarang, tidak tergelincir kepada kemaksiatan, itu menjadi berat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita temukan orang-orang yang mengabaikan ibadah, mulai dari ibadah-ibadah sunnah ghairu muakkadah, sunnah muakkadah, bahkan betapa banyak umat Islam yang tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Salatnya tidak dilakukan. Ada yang salat setahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Kondisi seperti ini adalah kondisi semakin berat. Untuk supaya tidak makan yang haram, sekarang ini sangat berat. Betapa banyak makanan-makanan yang sudah dicampur aduk dengan hal-hal yang haram. Untuk mencari makanan yang halal susah. Jangan dianggap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian
aman saja dalam masalah makanan kalau beli dari toko. Cobalah perhatikan, adakah yang mengandung lemak babi dan seterusnya. Tolong diperhatikan. Untuk menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh bertakwa haqqa tuqatih, itu juga cukup berat. Nah, kondisi seperti ini menuntut kita untuk istiqomah. Apalagi kemudian berkaitan dengan serangan-serangan yang terhadap kita. Umat Islam disibukkan secara individu saja, secara individu kita diwajibkan untuk muhasabah harian. Sebelum tidur melakukan muhasabah pekanan. Setiap akhir pekan kita muhasabah. Adakah maksiat yang kita lakukan? Adakah kewajiban yang kita abaikan? Setiap bulan wajib muhasabah, setiap tahun wajib muhasabah. Kita diwajibkan melakukan muhasabah terus-menerus. Secara komunitas kita ketika sebagai umat Islam, betapa banyak umat Islam ini menghadapi ujian-ujian, mulai dari upaya untuk menjaga keimanan, upaya untuk tidak terseret kepada kemaksiatan. Yang paling ringan diantaranya adalah terseret kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Betapa banyak umat Islam setiap harinya nggak jelas produktivitasnya, nggak jelas. Berapa jam yang jelas manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dari 24 jam yang diberikan Allah setiap hari semalam, berapa jam yang manfaat? Betapa banyak umat Islam ini yang hura-hura, bahkan banyak yang menghabiskan untuk internetan. Kita tidak menyangka bahwa HP yang kita miliki itu ternyata banyak musibahnya dibandingkan banyak manfaatnya. Pergi ke kantor, ketinggalan Al-Quran nggak pulang lagi. Tapi ketika ketinggalan HP-nya, pulang lagi ke rumah, musibah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ketika terjadi godaan yang besar, yang banyak, kemaksiatan di mana-mana, dan tidak suatu hal yang mustahil, seandainya bangsa ini akan diberikan banyak musibah karena memang umatnya sudah tidak kokoh lagi melaksanakan ajaran-ajaran agama Allah. Keimanan dan ketakwaan yang dituntut oleh Allah itu sudah mulai mengendur, mempermudah kehidupan. Nah begini. Terus, wah begini aja nggak apa-apa. Wah itu yang melarang untuk ucapan Natal itu kan orang-orang ekstrim saja dan sebagainya. Semakin mengendur kehidupan. Hura-hura, ikut-ikutan. Identitas umat Islam itu semakin mengendur. Padahal Al-Quran menyuruh kita fashhadu bi anna muslimun, persaksikan bahwa kita adalah orang-orang Islam. Artinya Muslim memiliki identitas yang jelas. Bapak-bapak dan ibu sekalian, coba kita perhatikan
tentang mengapa umat Islam itu kok memiliki identitas tersendiri. Fashhadu bi anna muslimun. Persaksikan bahwa kita muslim. Mengapa dia disebutkan fashhadu bi anna mu'minun? Persaksikan bahwa kita mukmin, karena iman itu adanya ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman tidak kelihatan, tidak bisa dipersaksikan, ada di dalam hati dia. Keyakinan, iman terhadap Allah, keyakinan, iman terhadap malaikat-malaikat Allah, keyakinan itu dalam hati. Iman terhadap kitab-kitab Allah, iman terhadap rasul-rasul Allah, iman terhadap hari akhir, iman terhadap qada dan qadar, semuanya itu adalah hati, tidak bisa dipersaksikan. Yang bisa dipersaksikan itu Islamnya. Fashhadu bi anna muslimun. Orang kelihatan Islam ketika bersyahadat. Seorang muslim disebut muslim ketika dia menegakkan sholat, kelihatan. Ketika bulan Ramadan berpuasa, ketika memiliki kekayaan dan sampai nisab dia mengeluarkan zakat. Ketika kaya cukup untuk berhaji, dapat kuota berangkat haji. Muslim, fashhadu bi anna muslimun. Syiar-syiarnya itu yang diperlihatkan. Seorang wanita muslimah pakai jilbab, syiar. Fashhadu bi anna muslimun. Kita sebagai seorang muslim, ketika ada makanan yang haram atau syubhat, ya. Ada ini sekedar pemberitahuan, yang punya mobil dengan nomor plat B1054 KFB akan dipindahkan karena menghalangi mobil yang mau keluar. Ya, untung bukan mobil saya ini, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, kapan saja, di mana saja kita dituntut untuk mempersaksikan kita muslim. Ketika ada muslim menggunakan topi San Benito, itu siapa itu? Dulu di zaman Andalusia, ketika masa khilafah Islamiyah hancur karena kemewahan, karena perpecahan, maka orang yang murtad dari Islam itu pakai topi itu, mempersaksikan dia telah murtad. Itu kalau pakai itu riwayat lama. Ini satu informasi, wallahu a'lam betul atau tidaknya. Tapi kita disuruh mempersaksikan itu. Fashhadu bi anna muslimun, karena orang sholat. Jadi ketika waktu sholat Jumat, ya Jumatan, jangan berseliweran di jalanan. Itu tidak mempersaksikan sebagai seorang muslim, kecuali dia seorang musafir. Ketika orang Islam itu tidak melakukan kemaksiatan, dipersaksikan kepada orang bahwa kita tidak melakukan kemaksiatan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi umat Islam sudah dilingkung dengan berbagai macam godaan. Dan sedikit-sedikit, kalau Fir'aun dulu ingin agar bangsa Mesir saat itu nurut saja, ngikuti apa yang diinginkan oleh Fir'aun, sedikit-sedikit, caranya tidak sekaligus. Pertama,
larangan untuk ini, kalau melahirkan yang laki-laki dilarang, harus cepat dibunuh. Itu larangan pertama itu. Sampai kemudian mengatakan ketika Nabi Musa sudah diutus, dikatakan bahwa Musa ini menyesatkan, jangan diikuti, nurut saja. Maka di dalam Al-Quran disebutkan fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka kemudian Fir'aun menjadikan bangsanya bangsa yang remeh, ringan, tanpa nilai. Maka ketika sudah diremehkan, dimiskinkan, tidak berdaya, taat. Jadi diantara cara untuk membuat sebuah komunitas itu taat, memang diantaranya dibuat remeh, dibuat miskin, dibuat tidak berdaya, nanti taat semuanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, nah kondisi seperti inilah yang menuntut kita untuk istiqomah. Kalau masa lampau, ya ketika ada seorang wanita di Amuriah. Amuriah itu kota dekat Ankara sekarang, atau dalam di Turki yang penting. Dulu jajahannya Romawi. Ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, ini masih dijajah oleh Romawi. Ada seorang kafir, tentara Romawi, dengan seenaknya, ini penjajah, perilaku penjajah, dulu atau penjajah modern. Hanya penjajah modern lebih gencar, halus caranya, tidak menggunakan senjata. Seorang kafir, ketika ada seorang wanita melaksanakan ibadah, ketahuan, langsung ditempeleng. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ketika ditempeleng, minta pertolongan khalifah saat itu, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dengan mengatakan, "Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku." Ditempeleng lagi itu wanita oleh tentara Romawi. "Mana dengar," kata dia, "di mana khalifahmu? Mu'tasim di mana? Kamu di mana? Kamu di Turki, di kota Amuriah. Mu'tasim Billah ada di Baghdad." Enggak mungkin mendengar. Wanita karena dijajah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada seorang laki-laki yang mendengar omongan tentara Romawi itu, dengan bergegas, dia muslim, melihat Islam dihinakan seperti itu, pergi menuju Baghdad berhari-hari dengan berkuda. Kemudian disampaikan hal itu kepada Mu'tasim Billah, disampaikan. Langsung Mu'tasim Billah saat itu menggerakkan tentara menuju Amuriah karena punya kekuatan. Menuju Amuriah, ada ahli nujum. Ini hati-hati dengan ahli nujum, tukang meramal, itu hati-hati.
yang agak dipercaya itu ramal cuaca itu. Ya, kalau tukang ramal nasib jangan percaya sama sekali. Kata ahli nujumnya, Tuhan, jangan berangkat sekarang. Kalau Tuhan berangkat sekarang pasti kalah. Nanti berangkatnya musim anggur ketika berbuah. Apa kata Mu'tasim? Kamu ini kayak Tuhan saja, langsung berangkat menuju Amuriah. Ini kota Amuriah dibentengi dengan benteng yang kuat sekali. Ditunggu, diblokade, sehingga kemudian digempur dan menang karena tidak nuruti peramal. Nih, hati-hati, sering peramal itu membuat bapak-bapak, ibu-ibu selain kafir juga melemahkan itu. Melemahkan, sama dengan lembaga survei juga sering melemahkan. Bahaya kalau percaya sama lembaga survei itu. Umat Islam supaya tidak memiliki program yang jelas setelah pemilu, dibilang bahwa partai-partai Islam tidak akan sampai 3%. Ternyata 30% lebih. Coba kalau sudah merancang dari awal, tetapi karena sudah dibikin fastakhaffu, dianggap remeh dulu, sehingga umat Islam tidak banyak berbuat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, di sini Mu'tasim billah datang dan kepada wanita yang ditempeleng tadi minta, mana orang yang menghinakan. Itu saat umat Islam punya kekuatan, langsung sekarang ribuan tang di Gaza hari ini, siapa yang nolong? Umat Islamnya dicabik-cabik. Saudi uangnya dihabiskan untuk seminar-seminar tentang teroris, tentang ISIS di mana-mana. Pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, saya diminta ngisi seminar tentang ekstremitas, tentang ya kaitannya dengan teroris. Dan di hotelnya, hotel nggak sembarangan hotel, Ritz Carlton, bukan, dia habiskan untuk kasihan. Di mana-mana ngadakan itu, ya bagus sih, bagus. Untuk membuat umat Islam waspada jangan sampai terkena ya teroris dan seterusnya, bagus itu programnya. Tapi masih banyak yang harus difikirkan. Masalah kemiskinan umat, akidah umat, masalah kehidupan sosial umat, budayanya. Bayangkan, ini tidak sedikit di masa sekarang ini orang muslim yang ikut-ikutan. Padahal kita disuruhkan untuk menyatakan bahwa kita adalah muslim. Muslim. Kalau dilihat dalam ajarannya, ingin berbeda muslim itu dengan yang lain. Memiliki pribadi yang istimewa, agamanya agama istimewa. Ketika orang Yahudi hari besarnya hari apa? Hari Sabtu. Nasrani hari Ahad. Umat Islam hari Jumat, supaya berbeda. Ketika orang ya Nasrani memanggil untuk ibadahnya
dulu pakai trompet. Kemudian orang Nasrani menggunakan bel. Umat Islamnya niru-niru pakai bel? Enggak. Justru pakai azan. Ingin berbeda. Ummatan wasaton. Ketika agama Yahudi sangat materialis. Sampai Tuhannya saja yang ditaati itu yang inginnya yang materialis. Sesembahan dari sapi, yang materialis saja. Kemudian Nasrani sangat spiritualis. Aslinya ajaran Nasrani sangat spiritualis sekali. Nggak boleh kalau dilihat secara tekstual dalam kitab mereka. Makanya pastor tidak boleh menikah, nggak boleh mencari nafkah. Sampai ada kata-kata, orang yang kaya sulit masuk surga Allah seperti sulitnya seekor unta masuk lubang jarum. Asalnya begitu. Nggak tahu diterjemahkan bagaimana. Tapi bapak-bapak menunjukkan sangat spiritualitas. Nah, umat Islam ajarannya ini ya materi, ya spiritual. Ketika materi masalah dunia disuruh wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, disuruhnya untuk mencari akhirat. Tapi jangan melupakan dunia. Jadi seorang muslim yang baik itu dia secara dunia kerja keras, secara akhirat ibadahnya keras. Ketika dia berdagang, zikirnya banyak, doanya banyak, mengikuti aturan-aturan. Ketika dia bertugas sebagai pekerja dan sebagainya, itu antara dunia dengan akhirat itu menyatu, satu kesatuan. Sehingga ciri Islam itu adalah at-tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini identitas yang perlu dipersaksikan. Ketika orang-orang musyrik itu berkumis, dibiarkan, dan mencukur jenggot, maka umat Islam, Rasulullah bersabda begini, khaliful musyrikin. Itu berbedalah dengan orang musyrik. Memotong kumis, mencukur kumis, kemudian membiarkan janggutnya, itu sebagai identitas sebenarnya. Ibadahnya juga demikian. Bukan hanya gerakan-gerakan, tapi doa-doa dan seterusnya. Fashhadu bi anna muslimun. Nah, di zaman seperti inilah kemudian umat Islam ya jadi suatu negeri yang seperti kita. Sebenarnya umat Islam Indonesia ini umat Islam yang luar biasa banyaknya, ya cukup banyak. Kalau seandainya diembargo juga bisa hidup sendiri, makanya tidak akan berani mengembargo Indonesia. Justru negara yang lain itu butuh Indonesia, makanya sekarang bukan diembargo. Nanti ketika umat Islam tidak siap pada MEA, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, nanti supir-supirnya boleh jadi sampai ketua BUMN-nya boleh jadi pindah ke orang lain juga, gurunya apanya. Ketika kita tidak sanggup untuk itu, akan menjadi budak-budak. Ya mungkin bapak-bapak di sini cukup, rumahnya bagus-bagus, ekonominya bagus, tetapi lihat sebelah sono tuh ekonominya, mayoritasnya bagaimana?
Ketika tidak kuat, pendidikannya tidak kuat, para penelitinya tidak kuat, perdagangnya, wah kita ini akan menjadi budak-budak. Ini pada periode MEA yang akan datang, masyarakat ekonomi Asia. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ini satu tantangan yang berat bagi kita untuk menjadi muslim yang sesungguhnya. Jadi jangan berbicara masalah yang kecil-kecil lah, masalah khilafiyah, masalah ucapan Natal apa, habis waktunya itu. Ini bagaimana kita ini mulai dari diri kita, membangkitkan ekonomi kita, mengokohkan pendidikan kita, mengokohkan persatuan dari diri kita, dari tetangga kita, dari komunitas kita di masjid ini, terus melebar, berusaha untuk itu. Disinilah istiqomah untuk menjadi muslim sangat berat. Maka ketika seorang sahabat meminta nasihat Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwa aku beriman kepada Allah, akidah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Ekonomi kita harus kita bangkitkan bersama-sama. Bagaimana saudara-saudara kita yang menganggur kita berdayakan. Kalau seandainya zakatnya di suatu daerah, di masjid ini umpamanya besar, dikumpulkan menjadi satu, itu akan banyak bisa dimanfaatkan meningkatkan ekonomi umat. Tapi kalau langsung dibagi, ini rata-rata masjid itu kalau mengumpulkan zakat, mengumpulkan habis. Tidak ada perencanaan untuk memberdayakan ekonomi umat. Dan memang kalau kecil memang akan begitu. Kecil jumlahnya. Ya kalau cuma 1 miliar, 2 miliar kan sangat kecil. Tapi kalau besar akan sangat bermanfaat untuk pembangunan umat di bidang ekonomi khususnya. Disinilah istiqomah sangat berat. Kenapa? Untuk menjadi mukmin yang sesungguhnya, waktunya semuanya untuk Allah. Sebagaimana kita diingatkan di dalam doa iftitah kita, semuanya hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ya, sudah dijadikan begitu berkali-kali kita ini diingatkan. Bukan sekedar sholat wajib yang cuma 5 kali dalam sehari, tapi dalam sholat sunnah kita berkali-kali sholat sunnah untuk itu. Oh ya, adakah waktu saya yang bukan untuk Allah? Adakah umur saya yang bukan untuk Allah? Ini sangat berat, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, istiqomah ini berat karena berusaha untuk menetapi dalam ketaatan, tetap dalam ketaatan. Sehingga pernah disebutkan bahwa ternyata istiqomah ini sangat berat. Ada ungkapan dulu waktu di pesantren tradisional, saya baca buku diantaranya Hilyatul Aulia, Kifayatul Atqiya, dalam kitab itu ada kata-kata ungkapan, al-istiqomatu khairun min alfi karomah, bahwa ternyata istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 keramat. Apa artinya keramat-keramat yang ada? Tapi ketika istiqomah ini ada pada seseorang, akan menjadikan kita besar. Kalau kita istiqomah dengan
ibadah kita luar biasa. Saya tidak menjelaskan tentang istiqomah di era global ini sangat berat. Ya, tapi saya nggak sebutkan tentang definisi istiqomah. Tapi istiqomah itu artinya menetapi jalan agama Allah, itu istiqomah. Menetapi keimanan dalam gelombang apapun, gelombang godaan berat apapun, gelombang dunia apapun, itu istiqomah. Sebab bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk menjadikan umat Islam menjadi masyarakat pinggiran tidak berdaya, itu bukan dengan menyerang bapak-bapak ibu sekalian dengan senjata, bukan, tetapi akan menenggelamkan kita dengan hiburan, menenggelamkan kita dengan berbagai macam sarana-sarana hiburan. Boleh jadi HP yang kita miliki lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Maka kalau supaya banyak manfaat, setiap hari minimal mengirimkan ayat satu dengan terjemahannya, hadis satu dengan terjemahannya kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan jadi pengimbang hisab di masa akhirat nanti. Kalau internetan lulu, FB-an lulu, Masya Allah nanti berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu anhu ketika berbicara masalah istiqomah, istiqomah adalah tetap untuk menunaikan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, tidak melakukan penyimpangan. Karena ternyata lebih berat menjauhi maksiat. Berat menjauhi maksiat itu. Sampai Rasulullah pernah bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah yang maksiat-maksiat, niscaya kamu sekalian menjadi ahli ibadah. Istiqomah inilah yang harus kita pegang untuk menjadi muslim yang sebenarnya. Karena beratnya ujian tadi, setan tidak pernah tidur, ya, godaannya dengan berbagai macam cara, sampai dalam suatu hadis Rasulullah SAW, untuk mendapatkan istiqomah ini, ya mulutnya harus istiqomah. Dikatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Seseorang hamba, ya, imannya ini tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Ini yang sangat menentukan. Dan hati tidak mungkin istiqomah sampai lisannya istiqomah. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah untuk melakukan ketaatan, istiqomah dalam zikir. Ini seluruhnya sangat ditentukan. Istiqomah itu dari istiqomah lisan yang akan masuk menjadi istiqomah hati, yang kemudian menjadi istiqomah iman. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah, tsumma istaqim," katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu artinya bicaranya harus selalu jujur, benar, karena kejujuran itu memang inti daripada semua bentuk kesalehan. Pelanggaran ujungnya dimulai dari kedustaan. Dusta itu, ya, jadi nanti dilihatlah, kalau yang dusta
dulu sebelum jadi anggota DPR ketika berbicara begini-begini, setelah jadi anggota DPR begini. Itu dilihat saja. Kalau sudah melenceng dari janjinya, berarti akan melenceng hatinya dan melenceng imannya. Sebelum pilpres berbicara begini, nanti kalau seandainya setelah jadi presiden berbicaranya berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, itu mulai melenceng dari mulutnya, akan melenceng hatinya dan melenceng keimanannya. Jadi istiqomah itu sangat berat. Maka ketika Rasulullah bersabda, syayyabatni hudun wa akhwatuha, bahwa aku ini dibikin beruban karena surat Hud. Ternyata para ulama berpendapat bahwa mengapa yang membuat surat Hud itu membuat Rasulullah beruban, ternyata karena dalam surat Hud itu ada perintah istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Istiqomahlah kamu. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'ak, bersama orang-orang yang taubat. Wa la tatghaw, dan jangan melampaui batas. Ini sebenarnya ungkapan yang sederhana ini model untuk menjadi istiqomah itu. Untuk menjadi seorang yang istiqomah itu pertama fastaqim. Ya, untuk bisa istiqomah perlu kebersamaan, ada pemimpinnya. Masjid supaya istiqomah ada pemimpinnya, fastaqim. Kemudian ada supaya istiqomah dalam ajaran Islam, ada manhajnya. Kama umirta. Kemudian wa man taba ma'ak. Ini perintah istiqomah ini bersama-sama, man taba ma'aka, bersama orang-orang yang bersama engkau, yaitu pengikutnya para sahabat dulu. Wala tatghaw, ini metode jangan melampaui batas. Artinya wasatiyah, tidak berlebihan. Karena agama Islam adalah agama wasatiyah. Ayatnya sangat banyak. Hanya begini, untuk istiqomah ini karena berat, perlu bersama-sama. Sarana HP itu bagaimana untuk saling mengingatkan. Mengingatkan tahajud, mengingatkan puasa. Kalau besok nanti hari Senin setelah Ahad itu Senin, ya diajak puasa untuk bersama-sama istiqomah. Yang tahajudnya belentang-belentong diingatkan, yang duhanya belentang-belentong diingatkan, yang sholat jamaah. Ini adalah kebersamaan. Berat kalau istiqomah sendirian itu. Perlu ada yang mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Dan ingatkanlah. Fadzakir, karena sesungguhnya mengingatkan itu, pengingatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Bukan sekedar itu, diperintahnya tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Sarananya gampang sekarang. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Sarananya gampang. Menyampaikan hal-hal yang baik. Menyebutkan bahayanya kemaksiatan. Itu adalah untuk sama-sama istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya ternyata kalau kita istiqomah, Allah akan memberi petunjuk. Innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah, menjamin hidayah untuk istiqomah. Ini bagi orang-orang yang mukmin akan diberikan itu. Kalau ditanya tadi kondisi dunia yang demikian berat, mengapa kita harus istiqomah? Ya pertama memang perintah dari Allah. Fastaqim kama umirta. Dalam surat Hud ayat 112. Istiqomahlah kamu. Kemudian ternyata istiqomah ini sesuai dengan fitrah. Orang yang jujur terus itu disenangi Allah. Dan kitanya enak. Ketika kita melanggar, ketika kita dusta, ada
suara hati yang tidak beres. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita. Itu karena istiqomah merupakan satu fitrah. Dan istiqomah juga sesuai dengan akal sehat. Kalau orang yang jalan lurus itu sehat. Kalau ada orang jalan naik motor zigzag di jalan raya, itu memang nggak sehat itu. Ternyata istiqomah juga sesuai dengan gerak alam semesta. Alam semesta semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melanggar. Panjang kalau diterangkan. Dan istiqomah akan merealisir satu hikmah dan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk ibadah. Tanpa istiqomah kita berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ternyata istiqomah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalau ingin umat Islam ini mendapatkan pertolongan Allah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kejujuran, dan seterusnya, istiqomah dalam keislaman. Fashhadu bi anna muslimun perlu dibuktikan. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf atas berbagai macam kekurangan, dan terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Allah